Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sang pemimpin yang dinantikan di akhir zaman. Di akhir zaman dari umatku akan muncul seorang yang disebut Al-Mahdi. Allah akan menurunkan hujan deras kepadanya sehingga bumi akan menumbuhkan tanaman dengan melimpah. Harta akan dibagikan dengan adil dan hewan ternak akan berkembang pesat. Demikianlah makna sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ketika menceritakan tentang kedatangan Al-Mahdi. Beliau menambahkan, umat Islam berjaya di zamannya dan dia berkuasa di muka bumi ini antara 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketika perselisihan dan kegoncangan melanda, umat Islam serta dosa dan kezaliman merajalela di bumi, Al-Imam Mahdi akan datang. Dia akan memenuhi bumi dengan kebenaran dan keadilan, sehingga penduduk langit dan bumi akan meridhoinya. Betapa bahagianya seorang muslim mendengar kabar ini yang datang dari seorang nabi yang benar dan dapat dipercaya. Al-Mahdi akan datang menjelang akhir zaman mendekati hari kiamat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, jika tidak tersisa lagi dunia kecuali satu hari, yang Allah panjangkan hari itu, sehingga akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahli baitku, yang namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Saat itu bumi dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya yang diliputi dengan kelaliman dan kezoliman. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Salah satu tanda besar dari tanda-tanda kiamat adalah kedatangan Al-Mahdi. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah pernah menyampaikan, dunia ini tidak akan pergi atau binasa hingga seseorang dari ahli baitku menguasai Arab yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa Rasulullah menjelaskan tentang garis keturunan Al-Mahdi. Al-Mahdi dari keturunanku ahli bait. Allah memperbaikinya dalam waktu semalam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna hadis tersebut bahwa Allah memperbaiki Al-Mahdi dalam satu malam dengan memberikan taubat, taufik, pemahaman, dan bimbingan. Meskipun sebelumnya dia tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Rasulullah bersabda, namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, Al-Mahdi dari keturunanku, yang berasal dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir menjelaskan nama dan garis keturunan Imam Mahdi. Dia adalah Muhammad bin Abdillah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Al-Alawi berarti keturunan Ali bin Abi Thalib, Al-Fatimi adalah keturunan Fatimah, dan Al-Hasani adalah keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Para ahli ilmu lainnya juga menegaskan hal ini ketika membahas nama dan garis keturunan Imam Mahdi. Mereka mengatakan dia adalah Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Ini membuktikan kesalahan pernyataan Syiah Ar-Rafidah Al-Imamiyah yang mengklaim bahwa Al-Mahdi adalah Muhammad bin Hasan Al-Asqari Al-Mutahzar dari keturunan Al-Husain bin Ali yang konon bersembunyi di dalam gua dan akan muncul di akhir zaman, bukan dari keturunan Al-Hasan. Para ahli ilmu menjelaskan ciri-ciri Al-Mahdi bahwa rambutnya terlihat dari bagian depan kepala atau dahinya yang lebar. Selain itu, hidungnya mancung dengan ujung yang tajam dan bagian tengahnya sedikit menonjol. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa Rasulullah pernah menggambarkan penampilan fisik Imam Mahdi. Beliau bersabda, Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Dia memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi ini dipenuhi dengan kezoliman dan dosa. Dia berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Isa sholat di belakang Al-Mahdi. Salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini adalah penunjuk seseorang imam dari kalangan mereka sendiri. Meskipun Nabi Isa bin Maryam turun ke bumi di tengah-tengah mereka, Imam Mahdi tetap menjadi imam bagi kaum muslimin, termasuk Nabi Isa. Hal ini menunjukkan keutamaan Al-Mahdi sebagai pemimpin, karena dia turut menghadiri sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Lebih jauh lagi, keutamaan Al-Mahdi terlihat ketika dia mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam bagi kaum muslimin, meskipun Nabi Isa meminta izin untuk tidak melakukannya. Abu Hurairah pernah menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, bagaimana kalian jika turun Ibnu Maryam, yakni Isa alaihissalam, sementara imam kalian dari kalian? Hadis riwayat Bukhari. Pada kesempatan lain, Jabir bin Abdillah pernah mendengar Rasulullah berkata, masih tetap ada sekelompok dari umatku berpegang di atas kebenaran. Mereka unggul sampai hari kiamat. Lalu turun Isa bin Maryam. Maka pemimpin mereka berkata, mari jadilah imam kami. Isa menjawab, tidak, sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Ini merupakan kemuliaan dari Allah untuk umat ini. Hadis riwayat Muslim.
Imam yang dimaksud dalam hadis ini merujuk pada Al-Mahdi. Abu Sa'id Al-Khudri juga menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang mengimami Isa bin Maryam adalah dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Nuaim, Al-Mahdi akan datang dari arah timur, dia bukan berasal dari Sirdab Samara, seperti yang diklaim oleh sebagian orang dari kalangan Rafidhah yang menganggap Al-Mahdi saat ini berada di dalamnya dan mereka menunggu kemunculannya di akhir zaman. Klaim ini adalah bentuk kebohongan dan tipu daya setan karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah maupun akal sehat yang mendukungnya. Rasulullah pernah berkata, ada 3 orang yang saling membunuh di sisi simpanan kalian, yakni simpanan Ka'bah, semuanya adalah anak keturunan Al-Khalifah. Namun harta tersebut tidak kembali kepada salah seorang di antara mereka. Lalu muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Kemudian mereka memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Seorang perawi berkata, beliau menyebutkan sesuatu yang tidak aku hafal perkara tersebut. Beliau bersabda, jika kalian melihatnya, Al-Mahdi walaupun harus merangkak di atas salju karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah, Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ibnu Katsir menyatakan, Al-Mahdi akan didukung oleh umat manusia dari timur. Mereka akan membantu memperkuat kekuasaannya dan mendukung dasar-dasar kepemimpinannya. Pada saat itu, bendera mereka berwarna hitam, menandakan ketenangan mirip dengan bendera Rasulullah yang dahulu berwarna hitam yang dikenal sebagai Al-Uqab. Beliau juga mengatakan Al-Mahdi yang dimaksud yang dipuji dan ditunggu kedatangannya di akhir zaman akan muncul dari arah timur dan akan dibaiat di sisi Ka'bah. Berita tentang kedatangan Imam Mahdi benar-benar mutawatir. Artinya Nabi kita Muhammad telah mengabarkan melalui berbagai hadis sahih dari banyak sahabat yang mulia, adil, dan terpercaya tentang munculnya Imam Mahdi di akhir zaman. Mustahil jika berita tersebut adalah dusta atau rekayasa. Banyak asor dari para sahabat yang menegaskan kedatangan Al-Mahdi yaitu Muhammad atau Ahmad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Asor-asor ini memiliki hukum rafa, disandarkan kepada Rasulullah. Disinilah seorang hamba diuji dalam keimanannya. Apakah dia akan menerima berita yang akan disampaikan oleh Rasulullah? Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.